Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film 4K Wonder Woman tahun 2017. Film ini nyeritain tentang asal-usul dari superhero wanita terkuat di dunia DC, yaitu Wonder Woman. Jadi selama beberapa menit ke depan, aku akan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tuned. Jadi cerita filmnya tuh gini. Ada sebuah pulau rahasia bernama Themyscira. Pulau ini isinya cewek semua. Pulau impian kaum jombloan. Bocil yang lasak kali ini namanya Diana. Dialah nanti yang akan jadi Wonder Woman. Sejak kecil, dia suka ngeliatin pasukan Amazon berlatih. Niru-niru gerakan bertarung mereka. Bibinya, Jenderal Antiope, ngeliat bakat bertarung Diana sejak bocil. Ternyata dia lagi kabur dan dicariin sama pengasuhnya. Larilah si Diana ini. Lompat pula dia dari atas. Suka-suka hati dia aja bah. Enggak ada takutnya sama sekali. Untung aja ditangkap sama mamanya. Dia adalah Hippolyta, ratu dari pulau Themyscira. Antiope ngusulin ke saudaranya buat melatih Diana dari sejak bocil, agar kedepannya dia bisa ngelindungi diri sendiri dari ancaman perang yang akan datang. Tapi ratu melarang, karena Diana hanya bocil. Dan percaya tidak ada lagi perang yang akan terjadi. Di malam hari, sebelum Diana tidur, ratu nyeritain cerita tentang asal-usul pulau Themyscira. Kuperingatkan sama kalian ya woi. Ini cuma film. Jangan sampai bergetar iman kalian ya. Jadi dahulu kala, bumi dikuasai sama para dewa. Dan Zeus adalah raja dari segala dewa. Zeus nyiptain manusia untuk nempati isi bumi. Dia punya putra bernama Ares, yaitu sang dewa perang. Ares iri karena bapaknya terlalu sayang sama manusia. Dia kemudian membuat manusia saling berantem, sehingga terjadi banyak peperangan di bumi. Zeus nggak tinggal diam. Dia nyiptain kaum Amazon, yaitu para wanita cantik, buat ngembaliin kedamaian di bumi. Ya karena manusia punya sikap serakah, mereka melakukan perbudakan sama kaum Amazon. Ratu Hippolyta nggak terima, dan dia mimpin kaum Amazon untuk ngelakuin pemberontakan. Para dewa membantu kaum Amazon, tapi Ares nggak terima dan tetap ingin menghancurkan manusia. Satu persatu dewa dibunuhnya. Dan akhirnya tinggal Zeus, dewa yang tersisa. One by one lah orang itu. Ares kalah dan tercampak ke bumi. Zeus khawatir kalau suatu hari nanti Ares anaknya bakalan ngancurin manusia lagi. Jadi Zeus ninggalin senjata sama kaum Amazon buat jaga-jaga. Senjata itu bernama God Killer, yang mampu untuk membunuh dewa. Dengan nafas terakhirnya, Zeus nyiptain pulau cewek, Themyscira, buat ngelindungin kaum Amazon dari dunia luar dan Ares. Jadi gitulah cerita asal mula kaum Amazon dan pulau cewek Themyscira. Ngedengar cerita itu, ngebuat si Diana makin semangat buat belajar bertarung. Tiap hari dia sembunyi-sembunyi nemuin bibinya untuk berlatih. Hingga suatu ketika, dia nanya sama mamanya, di mana senjata God Killer disimpan. Mereka pergi ke menara. Di sana tersimpan sebuah pedang sakti kaum Amazon. Pedang yang Diana duga adalah God Killer. Walaupun sang ratu nggak ngizinin anaknya buat bertarung, dengan senyum keberanian, Diana yakin kalau suatu hari nanti dia akan pakai pedang itu. Waktu berlalu cepat. Diana yang udah tumbuh remaja, dia tetap berlatih bertarung sama bibinya. Dia ngajarin Diana dengan keras. Nggak dikasih ampun lah pokoknya. Tiba-tiba sang ratu datang. Kegep lah orang ini, karena ternyata selama ini berlatih secara sembunyi-sembunyi. Tentu aja ratu marah dan nyuruh Diana pergi dari sana. Dengan bicara empat mata, Antiope ngeyakinin dia kalau ini satu-satunya cara buat ngelindungin Diana dari Ares. Antiope yakin, cepat atau lambat Ares akan datang untuk mencarinya. Walaupun awalnya ratu bersikeras nggak setuju, tapi demi keselamatan Diana, dia akhirnya nyuruh Jenderal Antiope untuk melatihnya dengan sangat keras, sampai dia lebih hebat darinya. Kini Diana telah dewasa, dan itunya juga tumbuh besar. Badannya. Cakep kali kakak Gal Gadot kita ini ah. Dia nunjukin ke mamanya kalau dia udah jago bertarung dengan ngalahin prajurit-prajurit hebat Amazon. Abis itu, one by one lah dia sama Jenderal Antiope, bibinya. Laga pedang lah orang itu. Gak dikasih ampun sedikit pun si Diana. Karena lengah, dia jadi jatuh tersudut. Dia ngelindungin hantaman pedang dengan lengannya. Pas lengannya bersilang bersatu ya kan. Buam!
Energi dahsyat keluar dari tangan Diana. Si Antiope pun kecampak jauh di botnya. Orang-orang di sana jadi ketakutan melihat si Diana. Begitu juga dengan Ratu yang bersedih karena kekuatan terpendam Diana udah melukai orang lain. Dengan menyesal, Diana kemudian pergi menjauh dari sana. Dia tampak kebingungan, terheran-heran, dari mana asal kekuatan tadi? Habis itu ya kan, tiba-tiba aja sebuah pesawat nongol, nembus perisai pulau cewek. Pesawat itu berasap dan mendarat darurat ke laut. Dari ketinggian tebing, Diana langsung lompat ke dalam laut. Beuh, paten kali ah. Bukan kaleng-kaleng cuy. Si pilot lagi tersangkut dan terdesak buat keluar dari pesawat. Saat udah tenggelam, Diana akhirnya datang. Dia segera nyelamatin orang itu dan membawanya ke tepi laut. Bersamaan, pasukan Jerman ternyata lagi ngejar pesawat yang mereka tembak tadi. Ada satu tentara yang ngelihat puing-puing pesawat itu. Pas dia mau ngambil, kok jadi siang? Dimasukin lagi badannya. Lah, kok jadi malam lagi? Tersadar, si tentara ngeliat pilot yang mereka cari. Dia ada di pesisir pantai. Diana tampak kagum karena untuk pertama kali dia ngelihat bentuk laki-laki kayak gimana. Mendadak pasukan tentara Jerman udah masuk ke dalam pulau cewek. Ternyata sang ratu dan pasukan Amazon sadar akan kedatangan mereka. Siap-siaplah orang itu buat nembakin panah api. Karena pasukan Jerman nembakin mereka duluan, langsunglah perang mereka. Mana ada cerita, gas terus. Keren kali wak geng cara orang Amazon bertarung. Ada yang mana sambil bungee jumping, sambil naik kuda. Apalagi Jenderal Antiope. Dari cara dia mana, sekali nembak kena 3 sekaligus. Sang ratu juga paten kali cara ngayunkan pedangnya. Gila bah. Si Diana dan pria asing gak tinggal diam. Mereka juga bantu bunuh tentara-tentara itu. Antiope nengok ada orang yang mau nembakin Diana. Dengan cepat dia buang badan buat melindunginya. Tup! Ketembak si Jenderal Antiope. Sebelum meninggal, dia sampein pesan ke Diana kalau waktunya udah tiba. God Killer. Perang itu pun berakhir dengan kematian Jenderal Antiope. Ngamuklah si ratu. Pas mau dibunuhnya si orang asing itu, malah dicegat dia sama Diana. Karena Diana yakin kalau dia nggak segeng sama tentara-tentara tadi. Habis itu dibawalah si orang asing tadi ke ruang pengadilan. Di sana dia diikat dengan tali lasso kejujuran. Jadi terbongkarlah siapa dia sebenarnya. Dia adalah Kapten Steve Trevor, seorang agen mata-mata dari Amerika yang dikirim sama intelijen Inggris. Dia cerita, waktu dia lagi nyamar di pangkalan rahasia Jerman, dia nengok kalau Dr. Poison dan Jenderal Ludendorff lagi buat senjata gas beracun untuk ngancurin dunia. Diam-diam dia memberanikan diri untuk nyuri buku catatan penting Dr. Poison. Tapi hal itu diketahui sama mereka. Dia melarikan diri dari sana sambil ngancurin pangkalan. Itulah yang membuat dia dikejar sama pasukan Jerman tadi. Dan tanpa sengaja, pesawatnya masuk ke pulau cewek. Dia juga ngasih tahu kalau sekarang lagi masa perang dunia. Puluhan juta orang meninggal, wanita dan anak-anak dibantai. Si Diana yang mendengar hal tersebut jadi emosi sedih. Dia bilang ke mamanya, semua itu pasti perbuatan Ares, si dewa perang. Dia minta agar kaum Amazon membantu dalam peperangan itu. Tapi sang ratu gak setuju dan menolak permintaannya. Abis disidang, mandi-mandi pula si Steve di kolam. Udah kayak wisata pemandian air panas di botnya. Pas keluar dari kolam, mendadak si Diana datang. Ya ketengok dia lah belalainya. Diana pun heran, kok besar kali belalainya. Karena dari buku pelajaran yang dia pelajari, gak sebesar itu. Si Steve pun dengan sombongnya ngasih tahu kalau dia tipe pria di atas rata-rata. Sombong kali si abang jago ini. Kambing. Gak hanya belalai, Diana juga tertarik dengan benda kecil milik Steve, yaitu sebuah jam tangan. Karena di pulau mereka gak ada benda untuk nunjukin waktu. Itu adalah jam tangan pemberian almarhum Bapak Steve, benda paling berharga baginya. Walaupun Ratu udah ngelarang Diana buat ikut campur, dia berencana untuk pergi bersama Steve keluar dari pulau demi menyelamatkan dunia dari ancaman jahat Ares. Di malam hari, pergilah si Diana ini ke menara tempat disimpannya senjata keramat yang dia pikir itu adalah God Killer. Nekat kali dia ini gak ada takutnya. Jurang pun dilompatin. Pas udah nyampe di menara, dia malah kejatuh. Dengan refleks gak sengaja, dihantam ya batu menara. Macam gabus dibuatnya wak geng. Ditumbuk sekali, langsung jebol. Jadi enteng kali lah dia manjat ke atas.
Akhirnya sampailah dia di dalam menara. Tali lasso, perisai diambilnya. Habis itu pedang sakti juga diambil. Terakhir gak ketinggalan, seragam seksi prajurit Amazon pun diambil. Mentang-mentang mamanya Ratu Amazon ya kan? Suka-suka hati dia ngambil barang itu. Setelah dari sana, si Diana balik lagi jumpain Steve. Mereka buat kesepakatan. Si Diana ngasih tahu jalan keluar dari pulau, dan Steve ngasih tahu di mana Aris berada. Padahal si Steve nggak tahu di mana Aris tinggal. Ya diiya-iyain aja lah, biar dia bisa cabut dari sana, pikirnya. Pas mereka mau pergi, mamanya datang pula. Tapi bukan buat ngelarang dia pergi. Karena tahu si Diana keras kepala dan keinginan mulianya buat nyelamatin dunia dari peperangan, dia ngasih nasihat dan ngasih ikat kepala punya Jenderal Antiope sebagai simbol keberanian. Walau sangat berat untuk berpisah, Diana dan Steve akhirnya pergi ninggalin pulau dengan naik perahu kecil. Kapan lah nyampe ya kan? Saat mau tidur, Steve agak bingung-bingung. Karena Diana nyuruh dia buat tidur di sampingnya. Ya tentu aja dia jadi salting. Soalnya si Steve ini bukan cowok yang kegatelan. Dia punya rasa hormat yang tinggi sama cewek. Tapi karena diejekin, akhirnya dia jadi mau tidur di samping Diana. Di tempat lain, Jenderal Ludendorff ngedatangi Dr. Poison lagi buat ngecek apakah ramuan gas udah selesai apa belum. Ya karena buku catatan penting udah dicuri, jadi terhambat pembuatan gas beracunnya. Biar gak emosi si Jenderal, Dr. Poison ngasih gas pasak bumi. Pas dihirupnya gas itu, jadi kuat kali badannya. Ngancurin pistol udah kayak kerupuk dibuat dia. Di pagi hari, sampai juga orang Steve dan Diana di London. Ya berkat ditarik sama kapal uap. Saat itu kota London penuh dengan pabrik-pabrik industri yang membuat warna awan di sana kayak abu-abu monyet. Sangat beda dengan keadaan di Pulau Cewek. Baru aja sampai, si Diana udah sibuk kali mau cepat-cepat datangi si Ares. Tapi Steve bilang nganter catatan Dr. Poison dulu ke bosnya, baru pergi ke medan perang. Dan karena seksi kali pakaian si Diana, mereka mampir dulu buat beli baju. Ini Miss Candy, sekretaris kantor Steve. Dia ngebantu Diana buat milih-milih pakaian. Karena si Diana ini cewek tomboy, jadi bolak-balik lah tukar baju. Susah cari yang pas sama dia. Akhirnya dapat juga yang cocok. Beuh, cakep kali kakak kita nih ah. Ditambah pula pakai kacamata. Jadi macam Gal Gadot mukanya kan? Kan memang Gal Gadot dia kambing. Ada-ada aja. Si Steve pun sampai salvo nengok muka cantiknya. Keren juga kan weh? Pas mau pergi dari sana, gak lupa dia bawa pedang dan perisainya. Entah mode fashion macam apa lah kayak gini ya kan? Orang-orang pun jadi nengokin dia. Pas mau keluar, nyangkut kan? Bandel kali pulanya. Dibantu pegangin barangnya gak mau dia. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya perisai dan pedang dibawa sama Miss Candy. Dalam perjalanan menuju tempat intelijen Inggris, mereka diikuti dan dihadang sama orang-orang suruhan Ludendorff buat ngambil catatan Dr. Poison. Ditunjangi sama Diana. Tembakan orang-orang itu pun ditangkisnya. Berteparan lah mereka. Pas satu orang lagi mau kabur, si Diana langsung cepat ngelempar tali lasso. Tapi terlambat. Sebelum diinterogasi sama dia, penjahat itu udah makan kapsul cyanida buat bunuh diri. Pas udah nyampe di tujuan, masuklah si Steve ini ke ruang rapat buat manggil kolonel keluar sebentar. Nggak taunya si Diana juga ikut masuk. Ya jadi heran lah mereka semua. Kok ada cewek pula di ruang rapat? Biar kalian tahu ya, dulu pas perang dunia, cewek nggak boleh ikut terlibat dengan yang namanya perang. Karena bagi mereka, cewek itu gender lemah. Masih ada jenjang sosial lah waktu itu. Karena merasa terganggu, si Steve dan Diana nunggu di luar sampai rapat selesai. Rapat pun kelar. Mereka ketemu sama pimpinan kepala perang bernama Sir Patrick Morgan. Kalian tandai aja muka si kawan ini ya. Karena info dari Steve tentang senjata mematikan pasukan Jerman bersama pimpinan-pimpinan yang lain, mereka ngadain rapat lagi. Ngebahas isi buku Dr. Poison. Tapi nggak ada dari mereka yang ngerti bahasa dari buku itu. Ya tentu aja si Diana ngerti. Karena dia belajar ratusan bahasa di Pulau Cewek. Diartikan dia lah isi buku itu. Yang dimana berisikan kalau ada formula gas baru yang mampu menembus masker gas dan akan diluncurkan di garis terdepan wilayah perang. Tahu hal tersebut, si Steve langsung minta sama mereka buat ngirim pasukan nyari dan ngancurin pangkalan pembuatan gas tersebut. Tapi para pimpinan gak mau, karena mereka yakin pasukan Jerman akan nyerah dan nandatangani surat gencatan senjata.
Menurut mereka itu adalah cara terbaik buat menghentikan perang. Si Steve yang nurut-nurut aja. Ngedengar hal tersebut, jadi ngamuk lah si Diana. Karena terlalu enteng kali bibir mereka dengan ancaman perang. Dimakinya lah si jenderal. Kalau dia itu pengecut. Hanya sayang sama nyawa sendiri. Hanya berani berondok di markas doang. Cuy. Gak ada yang dia ngeludah. Cuma perasaan aku aja itu. Memang kambing kali lah orang ini. Sampai si Diana pun jadi geram. Karena udah emosi jiwa, cabutlah orang kedua dari sana. Diana yakin kalau Aris gak mungkin menyerah gitu aja. Gak tahan dengar omelan si Diana, si Steve jadi buat keputusan untuk ngebawa dia ke medan perang. Dengan diikatnya sendiri tali lasso ke tangan, biar si Diana percaya. Ya walaupun sebenarnya si Steve takut kalau itu adalah rencana yang ceroboh. Ya memang kayak gitulah cewek. Kalau gak mau kalian darah tinggi, ya ikutin aja lah kemauannya. Di laboratorium Dr. Poison, akhirnya dia dan Jenderal Ludendorff berhasil dengan eksperimen gas beracun yang mampu melelehkan masker gas perang secara cepat. Hajab lah orang itu ya kan. Di malam hari, Steve dan Diana pergi ke bar. Steve ngajak kawan-kawan lamanya buat gabung ke misi rahasia mereka. Ada yang namanya Samir, dia ahli dalam penyamaran. Dan Charlie, si penembak jitu. Awalnya mereka gak setuju buat ikut, karena Steve gak punya duit buat bayar mereka. Dan tujuannya adalah nganter seorang cewek ke medan perang. Nganggap remeh lah orang ini sama Diana. Pas ada orang yang cari masalah sama mereka di bar, dicampain si Diana lah, preman itu. Charlie dan Samir pun jadi gak ragu sama kekuatan dia. Rupanya Miss Candy dan Sir Patrick datang jumpai mereka. Awalnya Steve kira dia datang buat ngelarang pergi. Gak taunya dikasih duit orang ini buat uang makan selama jalanin misi. Baik kali dipikir mereka Sir Patrick ini. Besok paginya, langsung pergilah mereka menuju ke medan perang. Naik kereta api orang itu. Sebelum naik, Steve beliin dia es krim. Si Diana pun langsung tergila-gila karena saking enaknya. Sekedar info buat kalian, makanan kesukaan Wonder Woman adalah es krim. Setelah sampai di perbatasan, orang ini mau ketemu sama seorang penyelundup bernama Steve. Dia yang akan membawa mereka ke medan perang. Dalam perjalanan, Diana kasihan ngelihat korban-korban perang yang udah berpulangan dengan penuh luka. Di tempat lain, di markas pasukan Jerman, Jenderal Ludendorff masuk ke ruangan rapat para pimpinan Jerman. Dia marah karena mereka mau ngelakuin gencatan senjata sama negara musuh. Karena mereka nggak mau dengerin masukan buat tetap berperang, Dr. Poison datang dan nyampain tabung gas beracun ke dalam ruangan itu. Pada bermatian lah orang-orang yang di dalam. Gak ada otak kali si Jenderal Ludendorff ini. Di malam hari, sampailah orang ini ke perkemahan si Steve. Mereka menginap di sana sebelum bersiap untuk berperang besok. Pagi hari pun tiba. Dalam wilayah peperangan, Diana nengok ada banyak korban perang. Dia pengen bantu, tapi dilarang sama mereka karena waktunya udah kepepet. Kayak gini lah weh, pas perang dunia dulu. Ngeri kali ya kan? Pas lagi jalan, tangan Diana ditarik sama ibu-ibu. Dia minta tolong karena di seberang perbatasan masih banyak penduduk yang dijadikan budak sama tentara Jerman. Si Diana tentu aja mau selamatin mereka. Tapi hal tersebut dilarang sama Steve. Karena waktu mereka gak cukup buat ke penyeberangan selanjutnya. Udahlah yang tujuan orang ini dua. Si Steve mau ngancurin markas pasukan Jerman. Tapi si Diana mau selamatin orang-orang. Steve gak percaya kalau mereka bisa nolongin orang-orang itu. Tiba-tiba aja ya kan, soundtrack film berubah. Merinding aku ah. Diana gak peduli lagi. Dia buka ikatan rambut. Berkibas rambut itu ya kan. Udah dipakai dia lambang kaum Amazon di kepalanya. Dengan gerakan slow motion. Keren kali si Wonder Woman ini ah. Si Steve pun teriak, Diana! Gak sadar dia kalau si Diana udah manjat ke atas. Ditangkisnya peluru itu geng. Tinggal pilihlah pasukan Jerman ini. Tangan kiri kuburan, kanan rumah sakit. Tapi tetap aja gak takut juga orang itu. Diana ditembak-tembakin sama orang itu. Tapi macam gak pelor dibuatnya. Udah kayak batu kerikil dibuat. Geli-geli serangan kalian pikirnya mungkin. Pelor meriam pun macam gabus dibuat. Cuma disenggol aja sama perisainya. Karena tentara Jerman hanya fokus ke Diana aja, masuklah orang si Steve. Dimanfaatin mereka buat nembakin pasukan Jerman. Berkat kakak jago Diana, pasukan sekutu berhasil ngerebut wilayah perbatasan. Gak cuma sampai di situ. Si Diana langsung ke wilayah yang udah dirampas sama pasukan Jerman. Gak gentar si Diana, walau ditembakin sama dibom. Akhirnya masuk dia ke dalam markas orang itu.
Langsunglah musik Wonder Woman pun dimainkan. Dihantamilah orang itu satu-satu sama Diana. Beraninya main keroyokan Glenn. Sama cewek pula itu. Kaleng-kaleng lah kalian dibuat. Gak dikasih ampun bah. Bercampaan dibuat si Diana. Keren kali slow motion dibuat orang film ini lah. Ketentengan kali Glenn ya. Keras sekali dengkul itu ya kan. Orang si Steve juga ikut ngobrak-ngabrik pasukan Jerman. Suka-suka hati orang inilah nyampain bom. Diana ketemu mobil tank yang sok keras. Nembak meriam pula orang ini. Ngamuk lah si Diana. Di body dia mobil tank itu. Macam kasur dibuatnya. Diangkat, habis itu dicampain. Enteng kali. Habis itu datang si Steve buat bantu. Jadi terpesona si Diana dengan keberaniannya. Habis pakai pedang, sekarang pakai tali lasso. Ditarik dulu baru ditunjangi. Tarik lagi baru ditabok. Paten kali si Wonder Woman ini ah. Belum selesai anyway. Tiba-tiba aja ada penembak jitu dari atas gedung. Dengan bantuan Steve dan yang lainnya, si Diana langsung lompat. Boom! Seorang dan gedungnya pun hancur dibuat si Diana. Akhirnya kampung itu selamat dari perbudakan pasukan Jerman. Orang-orang sangat gembira dengan pertolongan Diana. Dia juga sangat senang karena telah nyelamatin mereka semua. Selesai dari pertempuran, Steve nelpon Miss Candy buat cari tahu keberadaan pangkalan terdekat Jenderal Ludendorff. Tapi yang ketemu di peta malah tempat tinggal si Ludendorff yang nampak. Sesuai laporan dari Intel, di sana mau diadakan pesta. Sir Patrick pun nyamperin telepon dan ngasih tahu ke Steve buat menghindar dari wilayah mereka agar perjanjian gencatan senjata nggak batal. Mendadak Diana tersadar. Dengan yakin dia tahu kalau Ares bersiap-siap buat nyiapin senjata pemusnah manusia. Dan dia mengira kalau Jenderal Ludendorff adalah Ares. Mendengar pernyataan Diana, Steve jadi mau pergi ke pesta tersebut. Walaupun Sir Patrick udah ngelarang dia ke sana. Di malam hari, penduduk kampung ngerayain pesta buat kebebasan mereka. Diana dan Steve juga ikut bergabung dengan menari bersama. Karena terlalu dekat muka si Steve, jadi gugup lah si Diana. Apalagi si Steve, ya keringat dingin lah dia. Dengan cuaca bersalju, mereka berdua menari dengan mesra. Abis itu ya kan, Steve bawa si Diana ke kamar. Sok pura-pura pula dia mau keluar kamar. Dengan tatapan magnet Diana, ya tentu aja tergoda si Steve. Cipoan orang itu dua. Abis itu gak tahu lagi apa kejadian. Gak dikasih tunjuk sama film soalnya. Positive thinking aja weh. Di pagi hari, mereka berangkat menuju kastil tempat tinggal Ludendorff. Pas udah sampai, si Diana mau langsung masuk ke sana. Tapi dilarang sama Steve. Karena dia sendiri yang akan ke sana dengan menyamar sebagai pimpinan tentara Jerman. Dengan mobil curian dari Steve, Samir dan Steve langsung pergi menuju kastil. Si Diana gak tinggal diam. Dia nyuri pakaian dari tamu yang mau hadir ke pesta. Tinggi, besar, cocok nih, pikirnya ya kan. Digaskannya lah. Steve yang udah masuk dalam pesta, dia langsung gombalin Dr. Poison agar bisa tahu informasi tentang bom gas beracun. Mendadak si Steve kaget karena nengok Diana yang udah di dalam aja. Jadi buyar lah gombalannya. Kalian tengok nih pedang yang dipungut si Diana. Pas film ini udah dirilis, ada teori lucu waktu itu weh. Kayak mana lah si Diana ini naruh pedangnya. Nih aku kasih tahu sama kalian ya. Masuk akal kan? Kayak gitulah. Ada-ada aja. Nampak Ludendorff pula si Diana. Yasur lah dia. Langsung diajak dansa si Diana. Dari perkataan rencana jahatnya, jadi tahu si Diana kalau dia adalah Ludendorff. Abis itu cabut dia karena pesta kembang api mau dimulai. Pas Diana mau sabut dia pakai pedang, tiba-tiba aja Steve datang ngelarang dia buat bunuh Ludendorff. Yang ngamuk lah si Diana. Kok kau larang pula aku, pikirnya. Apalagi si Steve bilang kalau dia nggak percaya kalau Ares itu ada. Makin naik tensi lah dia. Pas dia mau ngejar Ludendorff, ternyata gas beracun udah ditembakkan ke kampung penduduk semalam. Langsung bergegas si Diana ke sana. Namun dia terlambat. Semua orang di sana udah pada bermatian. Diana jadi emosi sedih gara-gara Steve tadi ngalangin dia buat bunuh Ares. Diana tersadar bukan hanya pasukan Jerman yang terpengaruh sama Ares. Dipikirnya si Steve juga udah kena. Dengan bantuan asap dari Chief, Diana bergegas ngejar Ludendorff yang ternyata udah berada di pangkalan udara. Kali ini udah gak ada ampun lagi.
Sampai salto deh kan. Gak ada tiang, orang pun jadilah. Naik si Diana ke atas menara buat langsung jumpain Ludendorff. Tahu dia kalau cewek ini bukan orang sembarangan. Si Ludendorff langsung pakai gas pasak bumi. Jadi langsung kuat lah dia. Betumbuk orang ini dua. Si Diana sampai kecampak-campak di botnya. Cuma segitu kekuatan kau, kambing. Langsung kena sepak lah dia sama Diana. Kecampak kok kan, kambing. Udah naik pitam kali si Diana ini. Ditarik ulur sama tali lasunya. Nggak pakai lama, langsung ditusukkannya lah jantung si Ludendorff. Iya! Sampai mati lampu bah. Hidup lagi. Akhirnya Jenderal Ludendorff pun mati seketika. Tapi si Diana terheran. Padahal si kambing udah mati. Kok pasukan Jerman masih lanjut persiapan perang? Steve datang menyusul Diana. Dia minta agar Diana ngebantu mereka buat gagalin rencana pasukan Jerman. Diana masih terheran. Karena seharusnya setelah Ares si dewa perang mati, perang juga akan berakhir. Dia sadar kalau umat manusia memang tidak pantas untuk ditolong. Karena sifat saling membunuh mereka yang tidak akan pernah berakhir. Tanpa bantuan Diana, Steve pergi ninggalin dirinya untuk bergegas gagalin misi pasukan Jerman. Diana hanya terbengong melihat kepergian mereka. Tiba-tiba aja, Sir Patrick muncul di sana. Udah aku bilang kan sama kalian buat tandai muka dia di awal film tadi. Akhirnya terbongkar lah. Ternyata dia adalah Ares yang sebenarnya. Dengan cepat Diana ngambil pedang dan langsung nyerang si Ares. Bukannya ketusuk, pedang itu malah jadi debu. Dia sangat terheran. Kok bisa God Killer enteng kali hancurnya? Yang Made in China-nya ini pikir si Diana. Ternyata senjata itu bukan God Killer. Ares ngasih tahu kalau sebenarnya Diana sendirilah God Killer itu. Anak dari dewa Zeus. Diana nggak percaya. Diikatkan pakai tali lasso dia. Dan terbukti Ares ternyata memang jujur dengan pernyataannya tadi. Di tempat lain, orang si Steve udah nyamar jadi tentara Jerman. Mereka punya rencana buat ngancurin pesawat yang bawa bom gas beracun. Si Diana yang masih ngikat Ares, dia ditawari keindahan alam kalau mereka berdua kerjasama menguasai bumi. Karena Diana nggak mau kerjasama, ngamuklah si Ares. Dikasihnya aliran petir ke tali lasso. Buam! Meledak sampai kecampak si Diana. Habis itu bertumbuk orang kedua. Steve dan yang lainnya cuma bisa terdiam nengok pertarungan mereka. Karena tidak ada cara lain untuk menghentikan penerbangan pesawat, Steve dengan nekat berencana untuk melakukan terbang bunuh diri bersama bom-bom gas beracun agar masyarakat sekitar tidak terkena dampaknya. Ares nyampain banyak granat ke arah Diana. Dicampain si Diana juga dengan bom torpedo. Ya meledak lah. Buam! Kecampak si Diana lagi. Sampai peka kuping dia dibuat ledakan itu. Steve yang datang menghampiri aja sampai nggak bisa didengar suaranya sama Diana. Steve ngasih tahu rencana dia buat nyelamatin semua penduduk dari bom gas beracun. Dia ngasih jam tangan sebagai kenang-kenangan untuknya. Dan Steve pun pergi meninggalkan Diana. Di dalam kobaran api, Ares berubah jadi dewa sesungguhnya. Si Diana dibuat sampai babak belur. Gak sanggup dia ngelawannya. Dengan kekuatan magnet Ares, Diana jadi terikat dengan pelat baja. Gak bisa bergerak dia. Dari kejauhan, Diana nengok perjuangan teman-temannya yang lagi tersudut dari tentara Jerman. Dan menatap jauh ke atas langit, dia sadar kalau Steve ada di dalam pesawat. Steve merasa senang karena telah berhasil menyelesaikan misinya. Walaupun harus dibayar dengan nyawa sendiri. Dengan memantapkan keberanian, Steve akhirnya meledakkan pesawat itu bersamanya. Buam! Meledak pesawat itu. Berteriaklah si Diana karena nengok ledakan itu. Dengan perasaan emosi yang besar, kekuatan dewa Diana pun keluar dari badannya. Semua pasukan Jerman dipukulinya tanpa ampun. Puk-pak! Puk-pak! Ares jadi senang karena Diana menghantam semua manusia. Dr. Poison yang ada di sana juga mau dihantamnya pakai mobil tank. Dihasut terus dia sama si Ares. Pas mau ngelakuin hal itu, Diana teringat dengan pesan Steve kalau dia harus menjadi penyelamat dunia dan sadar akan pengorbanan nyawa yang telah dilakukan Steve. Gak jadilah dihantamnya Dr. Poison. Dibalikkan lagi mobil tank itu kayak mainan. Mendengar perkataan Diana, membuat Ares jadi gondok dan marah. Senjata tajam yang diarahkan ke Diana semuanya hancur lebur. Dan kemudian Diana ngeluarin kekuatan lengannya. Buam! Kecampak si kambing.
Si Ares ngeluarin kekuatan petir Zeus, tapi gak mempan sama Diana. Geli-geli sama dia. Dikasih lagi yang lebih besar petirnya, tapi tetap aja si Diana cuma terdorong dikit. Dan semua petir itu diserap sama lengannya. Dengan senyum sombong, Diana ngucapin, "Goodbye, brother." Si Diana langsung lompat tinggi dan ngehantam si Ares dengan kekuatan petir Zeus. Tuh! Tembus badan itu. Jer, buah! Meledaklah badan si Ares. Gila, parah kali bah kekuatan si Diana. Jadi heboh sendiri aku dibuatnya. Tentu aja si Ares langsung mati. Nggak bersisa badannya. Setelah kematian Ares, si dewa perang, semua pasukan Jerman udah tersadar dan menjadi manusia dengan pikiran normal lagi. Perang dunia pun berakhir. Dunia berbahagia akan hal tersebut. Di dalam keramaian warga Inggris yang lagi senang-senang, Diana dan teman-teman yang lainnya ngelihat foto-foto pahlawan tentara yang udah berguguran di medan perang. Dan di sana Diana ngelihat ada foto Steve Trevor yang terpampang. Dengan menangis bahagia, dia bersyukur karena udah kenal sosok pria yang berani berkorban untuk orang lain. Puluhan tahun pun berlalu. Kini di zaman modern, si Diana yang gak tua-tua, ya tentu aja karena dia adalah anak dari dewa Zeus. Sekarang dengan cinta dan kekuatan, Diana melindungi umat manusia dari ancaman-ancaman jahat yang ingin merusak perdamaian dunia. Dan akhirnya film pun tamat. Jadi kayak gitulah film asal-usul Wonder Woman. Semoga kalian suka lah ya dengan alur cerita Wonder Woman tahun 2017 ini. Jadi kalian dukunglah channel ini biar berkembang ke depannya. Oke? Ya udahlah ya weh. Terima kasih and